Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Asep Habibullah dengan NIM RTA 2G 425209. Peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Umum Kementerian Agama tahun 2025 batch 2. Mata pelajaran matematika bertempat di Mantiga, Kota Tasikmalaya. Saya merupakan mahasiswa PPG di LPTK Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan ujian kinerja pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, bertempat di kelas 11.5 dengan materi pelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Amin. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, bagaimana, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Sudah pada sarapan? Siap. Alhamdulillah. Ya, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika mengenai bab matriks, gitu. Ya. Nah, sudah dibawa buku paketnya? Ya, silakan dibuka untuk materi buku paketnya. Ya. Di halaman 99. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi matriks tentang operasi hitung pada matriks. Nah, nanti operasi hitung pada matriks ini adalah materinya ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, gitu ya. Nanti perkaliannya ada perkalian matriks dengan skalar dan juga perkalian antara matriks dengan matriks. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari operasi hitung yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks, gitu. Bapak yakin kalian sudah pintar, sudah mahir dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Bisa ya? Oke. Tujuan pembelajaran dari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks ini, yang pertama, kita bisa mengidentifikasi syarat-syarat penjumlahan dan pengurangan dua matriks, gitu ya. Nanti syaratnya apa? Supaya dua matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan, gitu. Kemudian yang kedua, menyelesaikan operasi penjumlahan matriks dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan operasi pengurangan matriks dengan benar. Kemudian yang keempatnya adalah menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi matriks pada operasi pengurangan dan penjumlahan matriks, gitu. Kemudian untuk yang kelima, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan
runtut dan logis, gitu kan ya. Nah, kemudian untuk mendukung pendidikan sosial emosional dan school well-being-nya, nanti diharapkan bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, kemudian tanggung jawab dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Melalui nanti kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian akan mempelajari materi ini, memecahkan masalah dengan cara bekerja sama. Nah, kemudian nanti yang selanjutnya menunjukkan sikap percaya diri dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan belajar. Gitu. Jadi kita harus selalu semangat dalam belajar, gitu, supaya nanti bisa menyelesaikan masalah baik secara individu maupun secara berkelompok. Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menyalakan terlebih dahulu. Pernah nggak nih kalian melihat data yang disajikan dalam bentuk tabel? Misalnya jadwal pelajaran ataupun daftar harga barang. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Siapa yang pernah? Pernah, sering Pak. Sering. Oh iya, Nadia. Misalnya kalau tabel pelajaran bisa sering buat gitu kan ya? Atau misalkan daftar kelompok piket. Ada yang lain? Ya bisa Pak, dengan cara menambahkan data-data tabelnya. Oh iya, benar sekali Rapi ya. Oke. Nah, kemudian tadi cara menggabungkannya menurut Rapi adalah dengan cara menggabungkan data-data pada tabel tersebut. Iya, benar sekali ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, pertanyaannya, menurut kalian, kira-kira nih, apakah semua data berbentuk tabel itu bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan? Bisa. Bagaimana, Jilan? Datanya sama seperti tabel. Kalian bisa bertepuk tangan? Ya, bisa ya. Nah, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bisa ya tepuk tangan ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Bapak ingin melihat fokus kalian. Pegang apa yang Bapak ucapkan. Oke? Pegang apa yang Bapak ucapkan. Pegang telinga. Oke, benar ya. Pegang hidung. Oke, udah fokus semuanya nih. Pegang mata. Oke, pegang kepala. Ya, udah fokus semuanya. Sekarang dibalik. Pegang apa yang kalian lihat. Pegang mata. Ada yang pegang apa yang kalian lihat. Oke. Pegang mulut. Fokus, yang kalian lihat apa? Kepala Bapak pegangnya ya. Pegang kaki. Bapak pegangnya tangan gitu. Oke. Nah, itu untuk kalian bisa berkonsentrasi. Tepuk konsentrasi bisa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai gitu. Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Oke, nah baik, kita mulai untuk pembelajarannya hari ini. Kita masuk untuk langkah pembelajarannya. Yang pertama, di sini ada batik. Kalian tahu batik? Tahu. Tahu, sering dipakai ya? Gitu. Nah, batik ini ada yang namanya batik emprit di sini. Nah, batik burung emprit itu merupakan burung yang tidak pernah lepas dari kelompoknya, meskipun burung emprit berbadan kecil. Namun kemampuan bertahan menghadapi dunia yang luas karena mereka selalu hidup berkelompok. Disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada data biaya kebutuhan dasar dan ada juga data untuk biaya tenaga kerja. Misalkan perusahaan tersebut akan membuat
3 batik. Ada batik handprint, batik cap, dan batik tulis. Kemudian kualitasnya ada 2. Ada kualitas yang biasa dan ada kualitas nomor 1. Gitu kan ya? Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan matriks biaya produksi yang merupakan penjumlahan dari biaya pembelian bahan dasar dan biaya tenaga kerja? Ya, Alpira, bagaimana? Dapat dengan cara menjumlahkan data pada tabel ini langsung, gitu ya. Misalkan 23 dengan 8. Oh iya, ada lagi? Ya, bagaimana Aulia? Oh, jadi diubah dulu tabel ini ke dalam bentuk matriks, gitu kan ya. Nanti dijumlahkan nilai-nilainya atau datanya yang seletar. Jadi, nah, bagaimana menurut yang lain? Apakah benar tadi jawaban Alpira dan Aulia? Benar. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, baik, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan kelompok. Untuk kelompoknya silakan. Kelompok pertama ada Nadia, Andika, Iqbal, Nazma, dan Aulia. Nah, silakan untuk kelompok yang lainnya bisa dilihat. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, baik, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nah di sini Bapak akan membagikan materi ajar untuk kita pelajari materinya, gitu. Sambil nanti kalian ada lembar kerja, gitu. Nanti diisi, silakan untuk berdiskusi, gitu ya. Nah, silakan ini untuk kelompok, ya. Dan ini. Nah, kita akan masuk pada fase ketiga, yaitu adalah untuk bimbingan penyelidikan mandiri atau berkelompok. Nah, silakan dibuka dulu materinya. Nah, tadi kita membahas operasi penjumlahan dan pengurangan 2 matriks. Syaratnya apa? Di sini syaratnya adalah 2 matriks dapat penjumlahan atau pengurangan pada matriks dapat dilakukan jika ordo dari masing-masing matriks itu ordonya sama. Nah, misalkan ini diberikan matriks A, kemudian matriks B dan matriks C. Pertanyaannya, apakah A ditambah B dapat ditentukan hasilnya? Nah, tidak. Kemudian apakah A tambah C dapat ditentukan hasilnya? Bisa. Kenapa A tambah B tidak bisa ditentukan? Ordonya tidak sama. Ordo A berapa? 2 kali 3. Sedangkan ordo B adalah 3 kali 2. Ya, benar. Kalau misalkan A tambah C, bisa dioperasikan? Bisa, karena ordonya masing-masing A dan C sama, yaitu memiliki ordo 2 kali 3. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi syaratnya ordonya harus sama. Oke. Nah, kita masuk ke konsep penjumlahan. Operasi penjumlahan pada matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap elemen matriks yang seletak. Nanti di syaratnya di sini ada seletak, harus seletak. Jadi C dikurangi dengan matriks D. Kemudian yang elemen seletak dikurangkan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Gitu kan ya? Alhamdulillah. Nah, silakan nanti untuk selanjutnya ini ada contoh bentuk kontekstualnya. Jadi bisa diaplikasikan. Misalkan
Pak Amin memiliki 2 anak. Anak pertama duduk di bangku SMP dan anak keduanya duduk di bangku SMA. Nanti kebutuhan masing-masing anak kan pasti berbeda ya. Nah, kemudian di datanya seperti ini. Ada kebutuhan untuk buku, ekskul, dan juga untuk biaya sehari-hari gitu. Ya, nanti berarti berapa kebutuhan Pak Amin untuk membiayai kedua anak tersebut gitu. Bisa kalian menghitungnya ini? Bisa ya? Oke. Nah, silakan dilanjutkan dengan mempelajari LKPD-nya. Diskusikan dengan teman masing-masing. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan ya. Wah, ini kelompoknya sudah sampai nomor berapa? Nomor 4. Oke. Nomor 4 kaitannya dengan apa itu? Ada logaritma ya? Iya. Nah, masih ingat kalian tentang materi logaritma? Nah, ini untuk kelompok 2. Nah, silakan. Kak Raffi udah sampai nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nah, ya, silakan kalau misalkan pertanyaannya itu disampaikan juga dengan alasannya ya. Ya. Bagus. Pertanyaannya apa? Benar atau salah? Ya, benar atau salah. Nah, berarti coba harus mengecek bagaimana ini. Misalkan ini dimisalkan, ini matriks A dijumlah dengan matriks B gitu. Apakah benar ini? Coba menurut Faza bagaimana? Semuanya itu, Pak. Ya, apakah bisa ini? Benar nggak? Misalkan 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2. Kemudian 2 ditambah 3. hasilnya 5. 5. Negatif 3 ditambah 9. 6. 6. Kemudian 1 ditambah Negatif 7. negatif 7. Negatif 6. 6. Kemudian pertanyaannya apa? Yang ini. Baris sama tabelnya, Baris sama kolomnya kolomnya. tidak sama. Jadi bagaimana? Bisa dijumlahkan atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, benar ya. Jadi kelompok 5. Sudah sampai nomor berapa kelompok 5? Nomor 4. Nomor 4. Iya. Ada kendala? Enggak. Enggak, udah bisa ya? Ya. Nah, coba Bapak cek. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nah, silakan nanti masing-masing kelompok mempersiapkan siapa yang akan menyampaikan presentasinya. Dan juga siapkan untuk pertanyaannya. Barangkali nanti ada yang belum bisa kalian pahami. Oke, ya silakan melakukan presentasi untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4 dimulai nomor 1. Silakan ke depan. Coba disimak pertanyaan di LKPD nomor 1. Pertanyaannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Benar atau salah 22 kurangkan apabila Nah, setuju? Setuju. Sama jawabannya? Sama.
Ya, bagus. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok Kak Ratu. Untuk kelompok 3. Sudah. Silakan, ada pertanyaan untuk apa? Soal nomor 3 ini? Ada? Oh, silakan Kak Ratu. Bagaimana? Dua buah matriks dapat ditambahkan apabila matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Jadi syaratnya harus memiliki ordo yang sama. Sedangkan ini adalah ordonya berbeda. Matrik pertama ordonya 2 kali. 2 dan matrik kedua ordonya 3 kali 2 gitu. Jadi otomatis tidak bisa dijumlahkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kajian. Baik, terima kasih. Nah, mengapa sih jawabannya begini? Karena dari penjumlahan 3 log 27 dikurangi 3 log 81. Terus 0 dikurangi min 1. Terus 0 dikurangi 1. 7 log 21 dikurangi 7 log 3. Nah, untuk ini menggunakan penjumlahan log. Bagaimana sih cara penjumlahan log? Jadi 3 log 27. Nah, jadi untuk 27 Pak dipakai pangkat. Berapa sih pangkat berapa? 3 pangkat berapa yang bisa hasilnya menjadi 27? Nah, jadi kan hasilnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok Kanadia. Tepuk tangan. Kita ulangi sekali lagi agar pemahaman kalian sama. Gitu ya. Cek nomor 1. Pertanyaannya bagaimana? Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Seharusnya ada tambahan kata di situ yaitu harus yang seletak. Nomor 2, pertanyaannya benar atau salah 2 buah matriks dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Benar, karena tadi seperti sudah kalian pelajari dan Bapak sampaikan bahwa syarat penjumlahan dan pengurangan 2 matrik syaratnya adalah ordonya harus sama. Berarti jawabannya benar. Ada lagi sebelum ditutup untuk pertanyaan, barangkali ada yang tidak dipahami? Tidak ada. Oke, ya. Nah, kalau tidak. Nah, untuk nomor 5-nya silakan nanti dipelajari dengan kelompok masing-masing ya sebagai bentuk penugasan. Catat untuk latihan nomor 1 dan 2 di halaman 102. Nah, sebagai nanti penguatan kalian untuk belajar gitu ya. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan bukunya yang sudah silakan. Ya, silakan Kak Ratu sudah boleh kedepankan. Ya. Kak Nadia sudah boleh kedepankan bukunya. Bapak cek dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Sudah mengisi jawabannya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Nah, silakan Bapak pingin nih ada perwakilan yang menyampaikan hasil refleksinya.
Yang pertama silakan. Pertanyaan pertama. Apa jawabannya? Hal baru apa yang sudah dipelajari hari ini? Silakan. Ya, Kak Najwa bagaimana? Saya mempelajari materi perjumlahan dan pengurangan dua metrik. Ya, jadi barusan kita mempelajari operasi pengurangan dan penjumlahan dua matriks. Ya, baik ya. Kemudian belajar apa lagi? Syarat-syarat penjumlahannya. Bagaimana syarat penjumlahannya? Ordernya harus sama. Kemudian untuk pertanyaan refleksi nomor 2, silakan. Bagian mana materi yang masih sulit untuk dipahami? Ya, silakan Kak Azhar. Bagaimana Kak Azhar? Ada materi eksponen saya lupa lagi Pak. Oke. Untuk selanjutnya, nomor 3. Apakah kalian merasa nyaman dan senang belajar hari ini? Ya, bagaimana Kak Zulfi? Saya merasa nyaman dan senang belajar hari ini karena materi yang saya pelajari bisa saya pahami dan mengerti. Alhamdulillah. Ya, nah, tepuk tangan tuh. Ya. Nah, ternyata pembelajarannya cukup menyenangkan gitu ya, karena materinya bisa dipahami gitu. Untuk selanjutnya nomor 4. Ya, silakan Kak Bintang, bagaimana? Saya belajar lebih rajin dan mencoba latihan soal juga berdiskusi dengan temannya. Ya, betul ya. Jadi untuk bisa mempelajari matrik dengan baik, kita harus rajin belajar dan juga berdiskusi dengan teman gitu ya. Yang sudah bisa, jangan malu kalian untuk bertanya. Kalau misalkan dengan teman belum mengerti, bisa ditanyakan juga dengan guru. Ya, tepuk tangan. Jawabannya bagus sekali. Oke. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan nanti kalian tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Nih, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat selalu semuanya. Oke, silakan diakhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.